Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Sugeng Prayatno, SH, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan saya Mutiara Fajrina Khairunisa dengan nomor NIM 2892350065 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-11 yang berjudul Penilaian Presentasi Kerja. Penilaian presentasi kerja, pertemuan ke-11, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Standar penilaian prestasi kerja. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Selanjutnya, ada metode penilaian prestasi. Terdapat beberapa metode penilaian prestasi kerja. Dalam penilaian prestasi kerja karyawannya, suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, tergantung pada keadaan perusahaan tersebut. Menurut Handoko tahun 2000, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam dua metode, yaitu yang pertama, metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu terdiri dari skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Kemudian ada checklist. Metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Lalu ada metode peristiwa kritis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai tentang baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Kemudian ada metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja biasa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Metode evaluasi kelompok. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan untuk kenaikan upah,
promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Metode-metode yang berorientasi pada masa depan. Metode-metode yang berorientasi pada masa depan terdiri dari penilaian diri, yaitu teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Kemudian ada penilaian psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Kemudian ada pendekatan manajemen by objektif atau MBO. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Lalu ada teknik pusat penilaian, yaitu bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini akan dapat memotivasi mereka untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang guna untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karirnya. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi. Namun, terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penilaian prestasi kerja. Manfaat penilaian prestasi kerja. Selanjutnya, manfaat penilaian prestasi kerja menurut Sedarmayanti tahun 2017. Ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja, kedua, menyesuaikan kompensasi, ketiga, keputusan penempatan, keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, perbaikan proses susunan pegawai. Tujuh, ketidakakuratan informasi. Kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Dan yang kesepuluh, tentang eksternal. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk program perbaikan prestasi kerja pegawai, promosi jabatan, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan atau replacement, desain pekerjaan, kecemburuan sosial, dan kompetisi. Faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja. Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilaian dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan hingga bisa
dalam penilaian, mengakibatkan bias dalam penilaian. Apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Sedarmayanti tahun 2017, adanya berbagai bias penilaian yang umum terjadi. Bias tersebut diantaranya adalah yang pertama, halo effect. Halo effect terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, ada kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilai tidak suka menilai pegawai sebagai yang efektif atau tidak efektif, dan sangat baik atau buruk, hingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Yang ketiga, bias terlalu lunak dan terlalu keras. Kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilai mudah memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Yang keempat, prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seorang atau kelompok dapat mengubah penilaian. Dan yang kelima, ada pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi kegiatan pegawai paling akhir atau efek. Lalu ada unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan tahun 2016, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan disiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, hingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, dan bawahannya. Kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Menurut Sedarmayanti tahun 2017, umpan balik melalui beberapa pendekatan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada Till and Seal Approach, membahas prestasi kerja pegawai dan mencoba meyakinkan pegawai untuk berprestasi lebih baik. Yang kedua ada Till and Listen Approach, memungkinkan pegawai menjelaskan berbagai alasan latar belakang dan sikap terhadap pegawai bertahan dan sikap bertahan mengenai prestasi kerja. Yang ketiga ada Problem Solving Approach, mengidentifikasikan masalah yang mengganggu prestasi kerja pegawai. Kemudian ada indikator dalam penilaian prestasi kerja. Selain menetapkan kriteria penilaian, ada juga yang harus ditetapkan pula. Indikator-indikator apa saja yang dapat dinilai dalam melihat prestasi kerja seseorang pegawai. Menurut Mangkunegara tahun 2014, indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Dan yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan apa yang
menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pertemuan ke-11 yang berjudul penilaian prestasi kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.